warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Salsyafira dari kelas C3 Program Studi S1 Farmasi. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan struktur dan aktivitas pada dua golongan obat antibiotik. Penjelasannya sebagai berikut. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan struktur dan aktivitas pada obat golongan antibiotik. Yang pertama yaitu pengertian antibiotik. Jadi antibiotik itu merupakan senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih. Jadi antibiotik itu kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Jadi obatnya itu bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Terus antibiotik ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus. Pada video ini saya akan membahas dua turunan obat golongan antibiotik. Yang pertama yaitu turunan amfenikol dan turunan tetrasiklin. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu turunan amfenikol. Jadi turunan amfenikol itu merupakan antibiotik yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya, dan juga merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas dan juga bersifat larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Lalu indikasinya pengobatan pada fibrosis sistik untuk mengatasi infeksi pernafasan karena bakteri Burkholderia cepacia resisten terhadap antibiotik lain. Jadi fibrosis sistik ini merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Lalu mekanismenya yaitu menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Jadi akibatnya itu terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein. Dan hal ini terjadi selama antibiotik tetap terikat oleh ribosom. Dengan kata lain, turunan amfenikol itu menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Dan juga turunan amfenikol tadi kan bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Jadi setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol itu mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, menghambat peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Jadi di sini ada gambar dari struktur umum dari amfenikol, dan juga di sini dapat dilihat ada turunan lainnya seperti azidamfenikol, kloramfenikol, cetofenikol, dan tiamfenikol. Jadi pada azidamfenikol, pada R1-nya itu ada gugus nitro, dan pada R2-nya ada gugus nitril atau azida. Karena di sini bisa dilihat ada NNN yang ada 3N ini merupakan gugus azida, makanya disebut azidamfenikol. Pada kloramfenikol pada R1-nya itu ada gugus nitro, kemudian pada R2-nya ada CHCl2. Sedangkan pada tiamfenikol di sini ada gugus tio, ada metil sulfonat, dan juga di R2-nya sama ada CHCl2. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas dari turunan amfenikol. Yang pertama yaitu modifikasi pada cincin benzen, yaitu penitrobenzen dapat diganti dengan bifenil, 4-brombifenil atau 4-metil bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakterinya.
Lalu penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, viridil, quinolil, dan tienil itu dapat menghilangkan aktivitas. Lalu penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau cetophenicol dan metilsulfonil atau thiamphenicol. Ini dapat meningkatkan aktivitas. Jadi ada dua penarik atau pendorong elektron. Kalau penarik elektron itu seperti asam karboksilat, nitro, dan metilsulfonat. Ini penarik elektron yang meningkatkan aktivitas. Kalau pendorong elektron itu seperti adanya OH, fenol, atau CH3, atau metoksi di pendorong elektron. Lalu penggantian dengan substituen lain seperti CN, CONH2, halogen, dan lain-lain, atau gugus heterosiklik. Ini dapat menghilangkan aktivitas karena itu gugus pendorong elektron, bukan penarik, karena terjadi perubahan keelektronegativitas, volume molekul, dan sistem tipe pequinoid. Lalu pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta itu menurunkan aktivitas. Jadi gugusnya itu harus di posisi paranitro, bukan di sebelah sini atau di sebelah sini, yang artinya meta atau orto akan menurunkan aktivitasnya. Lalu pada bagian yang kedua yaitu rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Jadi C-nya itu kalau ditambah panjang akan menurunkan aktivitas. Substitusi gugus diklorasetil itu maksudnya adalah pada diklorofenikol ada CHCl2 dikloroasetil dengan gugus asidoasetil atau azidamfenikol yang menghasilkan senyawa yang tetap aktif. Jadi maksudnya itu jika dikloroasetil diikuti dengan gugus asida itu akan tetap aktif. Lalu yang ketiga yaitu penggantian dua gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung, dan substitusi atom H pada C2. Ini menghilangkan aktivitas antibakteri. Jadi di sini jika diganti atau dipendekkan OH-nya maka akan menghilangkan aktivitasnya. Lalu yang keempat, penggantian atom dikloro dengan dibromo itu menurunkan kekuatan antibakteri. Sedangkan penggantian dengan gugus trifluoro itu dapat meningkatkan aktivitas. Lalu yang terakhir yaitu kloramfenikol, mempunyai dua pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer. Dan yang aktif sebagai antibakteri hanya isomer D-trio. Jadi kloramfenikol ini punya dua pusat strogenik. Ini adalah yang paling aktif D-trio, dan L-trio itu kurang, L-eritro itu kurang, dan D-eritro itu juga kurang. Selanjutnya yaitu golongan antibiotik pada turunan tetrasiklin. Jadi turunan tetrasiklin ini merupakan antibiotik spektrum luas, tapi kegunaannya sudah menurun karena meningkatnya resistensi bakteri. Indikasinya digunakan pada infeksi saluran pernapasan dan Mycoplasma genital, akne, destruktif periodontal disease, eksaserbasi bronkitis kronis, dan untuk leptospirosis pada pasien yang hipersensitif terhadap penisilin. Lalu mekanismenya yaitu pada reseptor ribosominid pada subunit 30. Jadi senyawa mencapai sasaran itu melalui dua proses, yaitu difusi pasif dan sistem transport aktif. Jadi pada difusi pasif melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Doksisiklin dan minosiklin itu mempunyai kelarutan dalam lemak tinggi, sehingga secara langsung dapat melalui lemak membran.
Sedangkan pada sistem transfer aktif yang tergantung energi, jadi pompa dari semua turunan tetrasiklin adalah melalui membran sitoplasma terdalam. Jadi kemungkinan dengan bantuan pembawa protein periplasma. Ini merupakan gambar struktur umum pada turunan tetrasiklin. Jadi tetrasiklin ini bersifat amphoter karena mengandung gugus yang bersifat asam atau hidroksil dan basa atau dimetil amino. Di sini ada turunan lainnya seperti sansiklin, tetrasiklin, minosiklin. Lalu hubungan struktur dan aktivitas pada turunan tetrasiklin. Yang pertama yaitu gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin. Sansiklin ini mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambat biosintesis protein di dalam sel. Lalu yang kedua, turunan tetrasiklin pada pH fisiologis mempunyai konformasi sama. Gugus dimetilamino berada di bawah sistem BCD yang planar dan kemungkinan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus OH pada C12A. Penambahan atau pengurangan jumlah cincin dan pembukaan cincin ini menyebabkan senyawa kehilangan aktivitasnya. Lalu yang ketiga yaitu gugus 4-dimetilamino penting untuk pembentukan ion Zwitter untuk distribusi optimum pada tubuh dan untuk aktivitas in vivo. Hilangnya gugus tersebut itu menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Lalu yang keempat, hilangnya gugus hidroksi menyebabkan senyawa tidak mengalami reaksi degradasi menjadi 5,6 anhidrotetrasiklin, meningkatkan lipofilitas, diabsorpsi hampir sempurna oleh saluran cerna, dan absorpsi tersebut sedikit dipengaruhi oleh adanya makanan. Jadi keduanya mempunyai waktu paruh lebih panjang dan dosis yang lebih kecil dibanding tetrasiklin. Lalu yang kelima, minosiklin itu adalah satu-satunya turunan tetrasiklin yang dapat mencapai kadar tinggi dalam sistem saraf pusat. Sedangkan doksisiklin itu mempunyai satu-satunya turunan tetrasiklin yang dapat secara aman digunakan untuk penderita infeksi ginjal selain karena mempunyai waktu paruh panjang dan efek samping yang rendah. Itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang dua turunan obat golongan antibiotik. Semoga dapat dimengerti dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.